أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya, Bapak, Ibu, hadirin pemirsa dimanapun berada bisa istiqomah. Ya, bisa istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu yang singkat sebutannya, tapi mahal harganya. Ya, singkat sebutannya, mahal harganya. Seseorang itu lulus enggak lulus dilihat istiqomahnya. Kalau dia istiqomah, lulus. Ya, kalau enggak istiqomah, enggak lulus. Nah, istiqomah apa? Istiqomah fil khair. Istiqomah tetap dalam kebaikan. Contoh orang-orang yang gagal. Nah, nanti kita bisa tahu yang lulus kalau tahu yang gagal. Biasanya rajin ke pengajian. Biasanya rajin pengajian. Kebetulan kok dapat duit banyak, akhirnya lupa pengajian. Nah, ini minal gagali, ya, termasuk orang yang gagal, sebab dapatnya duit membuat dia meninggalkan istiqomah dalam khair, istiqomah dalam kebaikan. Atau orang-orang yang tadinya punya duit rajin pengajian, begitu enggak punya duit pengajiannya pun ikut hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk yang gagal. Ada orang-orang yang tadinya mau dekat sama ulama, begitu dekat ulama kok bisnisnya lancar. Begitu dekat sama ulama bisnisnya lancar. Akhir-akhir dekat sama ulama bisnisnya hancur. Akhirnya dia tinggalkan ulama karena dalam perasaannya goro-goro kumpul ulama, bisnisku hancur. Ini termasuk orang yang gagal, tidak istiqomah. Nah, termasuk diantaranya orang yang nggak bisa istiqomah dalam kebaikan, nanti akhir usianya juga tidak akan istiqomah. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya KTP-nya Islam, kelihatannya meninggalnya ya masih beragama Islam, tapi ternyata ketika syahadat dia sudah meninggalkan Islam ketika ruhnya akan dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Itu rahasia antara hamba dengan Allah yang tahu hanya Allah dan hamba-hamba yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biar kita ini nanti istiqomah sampai akhir usia, husnul khotimah, ya kita harus melawan yang namanya al-malsu wal kesaitu wal keselu. Jadi males, ya, keset, capek, itu harus dilawan. Karena kalau dituruti yang namanya males, dituruti yang namanya capek, dituruti yang namanya lelah, maka akan membuat kita meninggalkan sesuatu yang kita bisa istiqomah. Salah satu yang kita istiqomah alhamdulillah bertahun-tahun.
Ya bertahun-tahun adalah majelis ini. Tiap Jumat malam Sabtu, alhamdulillah Habibnya ada atau tidak ada, majelisnya harus tetap ada. Yang ceramah Pak Novel atau Ustadz Iis, kalau saya kan udah bapak-bapak, yang itu kan belum, betul kan ya? Yang ceramah Ustadz Iis atau Pak Novel, jamaahnya nggak peduli. Saya datang mau cari ilmu, itu namanya istiqomah. Tapi begitu lihat yang ceramah Ustadz Iis, dia lagi terus menunduk, keluarkan handphone, sibuk main WhatsApp. Ini minal gagal dan orang yang tidak istiqomah. Naudzubillah min dzalik. Kalau tadi Anda melakukan seperti yang saya sebutkan, Jumat depan jangan melakukannya lagi. Jelek-jelek begini, ini ustadz saudara-saudara. Jadi kadang gitu kita menilai manusianya. Padahal pesan dari pintunya ilmu. Pesan dari pintunya ilmu. Apa pesannya? Pintu ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilm wa ali babuha, atau kama qala sallallahu, saya ini kotanya ilmu. Jadi ibarat misalnya ilmu itu kota, maka orang yang mau masuk harus lewat pintu. Dan Rasul bersabda pintunya itu Ali, pintunya adalah Ali. Nah, Sayyidina Ali berkata dalam sebuah riwayat, unzur maqal wala tanzur man qal. Lihatlah maqal, apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Contoh, ini kalau yang bicara ustadznya keren, ustadznya terkenal, semua dengarkan, tapi khotbah Jumat di masjid udah tua, ngomongnya batuk-batuk, ya semua gendang rampung. Semoga segera selesai ini. Ini katanya Ustadz kampung udah tua nggak ganti, omongannya itu saja. Nah, ini termasuk kita nggak istiqomah sama ilmu, karena masih pilih-pilih melihat siapa yang bicara, bukan melihat yang dibicarakan. Sementara ilmu itu kalau dibicarakan, walaupun judulnya sama, isinya bisa beda loh. Nah, boleh dicek, tes. Nah, saya juga gak ngerti. Dalam rangka cari ilmu, buat Pak Novel ini kalau ilmunya mau nambah, yang tahu disampaikan, yang tahu diamalkan. Jadi ada dua, satu disampaikan, satu amalkan. Nanti janjinya Rasul SAW ditambah, nanti ilmunya ditambah. Contoh, boleh saya ngasih contoh sedikit? Yakin? Setelah minum yang berikut ini, monggo diunjuk. Alhamdulillah. Bab yang paling apal semuanya insyaallah Ramadan. Apal loh? Tidak sampai 20 hari insyaallah udah masuk bulan suci Ramadan. Wong Senin besok udah malam nisfu Sya'ban. Senin malam Selasa kan udah malam nisfu Sya'ban. Berarti 15 hari lagi di malam Senin itu, 15 hari kemudian masuk bulan suci Ramadan. Bab yang kita paling hafal, kalau Ramadan ada Lailatul Qadar. Betul atau betul? Ramadan ada Lailatul Qadar. Dari dulu kita paham Lailatul Qadar, malam yang bernilai. Ilmu kita tentang Lailatul Qadar nambah atau tetap itu saja? Halo, kok diam semua kenapa? Nah, nambah atau tetap itu aja? Belum ada yang baru.
Belum. Lailatul Qadar malaikat turun, ya itu betul. Lailatul Qadar siapa amal di situ dapat pahala seperti orang yang ibadah sama 1000 bulan. Betul. Begitu saja. Belum dapat tambahan baru. Belum. Sama. Ya, sama. Nah, kalau kita pengen dapat tambahan yang baru, judulnya sama. Pengen dapat tambahan yang baru, caranya apa? Sampaikan. Makanya kemarin saya nanya, Jumat yang lalu kalau nggak salah ya, orang mancing itu sebetulnya ngambil ikan atau buang umpan? Saya ngomong kan Jumat yang lalu? Masih ingat? Belum ngomong saya. Loh, saya ngomong di mana ya? Belum ngomong? Belum. Termasuk kancing bidadari? Belum juga? Loh, saya ngomong di mana itu ya? Wah, ini kelihatannya perlu diomongkan malam hari ini. Ngomong kancing bidadari, kanan saya langsung senyum-senyum. Halo. Orang mancing itu buang umpan atau ngambil ikan? Ayo ibu-ibu, saya nanya nih, orang mancing itu ngambil ikan atau buang umpan? Buang? Masa ada orang mancing juga? Kamu ngapain? Buang umpan? Ada? Orang mancing kalau ditanya bilangnya apa? Cari ikan. Nah, dia cari ikan atau buang umpan? Ayo coba diinget-inget. Siapa di sini yang pernah mancing? Ya, pemancing ada toh? Saya yakin ada pemancing di sini atau di rumah. Ada orang mancing buang kailnya nggak ada umpannya, ada enggak? Enggak ada. Walaupun cacing satu atau apa ya, umpannya dipasang terus dilempar. Bahkan kalau pengen hasilnya besar, umpannya harus enak, betul? Ya, kalau umpannya enak nanti hasilnya juga besar. Masya Allah, itu ada ramuannya apa, gandum sak macamnya blok gitu ya. Saya kan pernah ikut mancing di laut, tapi saya nggak ikut mancingnya ya, ikut mancing di laut. Lihat nak dulur saya mancing di laut, lempar, kotong, ternyata diambil sama ikan, nggak dapat apa-apa. Tapi begitu makrek dapat ikan yang besar. Ternyata pemancing kalau mau dapat ikan harus melempar umpan. Saya kalau mau dapat ikan harus melempar umpan. Jadi ikannya siapa? Kalian. Ya, kalian semua ini adalah ikan. Nah, umpannya apa? Umpannya adalah apa yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan didengarkan, yang saya sampaikan itu diterima, yang hadir itu khusyuk, yang hadir pengen dapat, maka nanti saya akan nyedot yang Allah berikan ke dalam hati jenengan sehingga melahirkan ilmu yang baru. Maka itu dikatakan siapa mengajarkan yang diketahui, Allah akan mengajarkan yang belum diketahui. Itulah barokahnya majelis. Nah, saya kasih contoh, ini saya kemarin pengajian di mana saya lupa, saya ceramah cerita tentang bidadari. Oh, ingat nih di Rumi Cafe. Ya, bidadari. Bu, ibu, kok ngomong bidadari, ibu seperti enggak apa namanya, enggak respon, kenapa bu? Bu, ibu kalau tidak pengen dapat bidadari, bukan mukminah yang baik loh bu. Halo, mungkin ibu bingung ya, Ustadz saya perempuan, Habib saya perempuan, masa dapat bidadari? Iya bu, ibu harus carikan bidadari untuk suami ibu. Bersediakah ibu-ibu? Pripun? Di surga bu, ini bicara di surga bukan di dunia, di surga. Suami itu nanti akan diberi bidadari. Ibu cuma lihat, masa ibu dapat bidadari? Ibu lihat suamiku dapat bidadari. Alhamdulillah, masya Allah. Orangnya hadir di sini.
Di atas sana ya ibu, itu nanti yang masuk surga. Kalau yang masuk bojoku untuk bidadari, nah ini nggak bakat swarga, nggak bakat. Nah ibu termasuk yang mana bu? Yang senang suaminya dapat bidadari atau yang ngempet? Harus senang, itu karunia Allah untuk mukmin di jannah, di surga. Nggak senang bahaya. Karena apa? Ciri orang-orang yang beriman yang masuk surga ala sururin, nanti ada di atas kasur-kasur, saling menghadapkan wajah dengan senang ya, dengan senang. Lihat temennya dapat macam-macam tuh, ada yang seneng tok gitu ya. Seneng luar biasa. Nah nanti bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu nggak dapat. Kenapa di surga itu dikasih bidadari? Ya, kenapa bapak-bapak dikasih bidadari? Karena stok mukminah di surga belum cukup memenuhi mukmin yang ada di surga. Paham bapak-bapak? Halo. Ini kok pandangan-pandangan ngenes kenapa ini? Loh, ini ilmu. Kan sering orang nanya, apa nanti ibu-ibu dapat bidadara? Kan dia ngawur tuh ya. Ya enggak, ibu-ibu enggak dapat bidadari, enggak dapat bidadara. Yang dapat bapak. Loh kenapa bapak-bapak dikasih bidadari? Karena ibu-ibu enggak cukup. Jumlah mukminah ini enggak cukup untuk melayani mukmin, pasangannya enggak cukup. Kenapa pasangannya enggak cukup? Sebab yang masuk surga perempuan itu titik. Sedikit bu, ya Allah, ngenes memang. Insyaallah. Sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk yang sedikit ibu-ibu di atas sana. Amin ya Allah. Betul loh bu, sedikit tuh yang bilang bukan saya. Nabi Muhammad SAW, perempuan tuh nanti yang masuk surga sedikit, terutama perempuan yang ngeyel karo bojo, wangel mlebu swarga. Masya Allah, susah itu masuk surga itu. Ibu-ibu enggak toh bu? Enggak, nurutan loh, Masya Allah. Yang di sini itu nurutan semua. Suaminya nanya, boleh aku nikah lagi? Oh boleh, Masya Allah. Betul begitu ibu-ibu? Betul, alhamdulillah bapak-bapak, swarga cepet. Halo bu, saya lihat di atas dulu boleh toh pak? Walaupun yang di atas bisa lihat saya, kan curang, beliau bisa lihat saya budi gitu ya. Saya nggak bisa lihat ya, lihat yang di depan aja, ini perwakilan yang di atas. Nah karena nanti yang masuk surga perempuan itu jumlahnya tidak sebanding dengan kaum pria. Ya insya Allah semua mukminah masuk surga. Semua mukminah masuk surga, ya itu belum cukup gitu loh, paham ya? Belum cukup. Makanya sama Allah dikasih tambahan bidadari. Makanya satu orang laki ada yang bidadarinya 100, bidadarinya 1000, bidadarinya 2000. Oh coba pikir pak, jeglek jeblok sojo. Nggak bisa. Pikiran ngeres jangan dipakai malam hari ini. Bidadari. Subhanallah, saya itu bertahun-tahun belajar tentang bidadari swarga. Saya belajar pak, yo pengen toh ya. Mosok wong disugi bidadari sama Gusti Allah kok ya nggak tertarik, jadi menungso apa setan gitu ya. Kalau manusia ditawari surga itu ya tertarik, tapi jangan mikir yang ngeres, jangan mikir yang ngeres. Ya Allah, saya pengen dapat bidadari karena itu adalah bagian dari surga. Subhanallah, saya nerangkan bidadari itu kancingnya itu nanti kalau satu copot jatuh ke muka bumi dan ke alam nyata ya, alam nyata itu ya galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi yang lain ini loh. Dikatakan dalam hadis itu satu kancing bidadari yang jatuh, cahayanya membuat matahari malu untuk bersinar. Gara-gara apa? Kalah padang. Kancingnya itu sinarnya luar biasa. Kok jamaah pengajian ada yang ngeduk. Jadi bayangkan melepasi kancing bidadari bib. Paham enggak pak? Paham enggak? Jadi kenapa diterangkan kancingnya bidadari jatuh ke muka bumi? Saya itu baru pahamnya ketika ada jamaah pengajian yang nyeletuk ya, nyeletuk gitu ya. Asal ngomong, tapi asal ngomong itu sesuai yang di kepala, sesuai di hatinya. Jadi bayangkan melepasi kancingnya bidadari, ya tetap saya dicopot ya, dibuka kancingnya saja kamu buka, buat kamu wow, subhanallah, baru kancingnya, apalagi saya cuma ngomong apa lagi ya.
Paham enggak atau enggak paham nih? Bapak-bapak paham enggak? Halo? Loh, kadang-kadang itu kalau selain bidadari, loh ya, ngelepas kancingnya menarik, barang dibuka, wedi awakmu, ngeri. Ternyata sakit kulit. Ya naudzubillah min dzalik. Kalau bidadari enggak sempurna. Nah itu saya dapat tambahan ilmu tentang nyopot bajunya bidadari, nyopoti kancing. Ya, jadi maknanya kancing jatuh itu sangat bermakna buat saya gara-gara cetuannya jamaah pengajian. Allah kasih saya tambahan pemahaman. Oh, gitu mungkin kira-kira ya. Kok sampai kancingnya saja dijelaskan. Sebab ada pria-pria itu kalau ingat wanita yang diingat kancingnya. Begitu loh Bu, paham Bu Ibu? Ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas Lailatul Qadar dan kita minta ilmu yang baru. Minta ilmu yang baru, yang fresh, yang kita mungkin belum pernah dengar. Satu, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Yang menarik adalah dialog Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Makanya kalau bojo pinter ki ya nikmat. Nek bojo goblok ya gini, musibah. Naudzubillah min dzalik. Kalau ibu-ibu kan pinter nyatanya ngaji di Ar-Raudhah ya Bu ya. Halo. Lah ya kalau istri bodoh itu kan musibah buat suami. Kalau suami bodoh, suami goblok itu musibah untuk istri. Makanya kalau mau cari pasangan jangan cari gantengnya dulu, bodoh apa pinter. Tapi sebagian bapak-bapak iki rada aneh kok sengaja cari yang bodoh, Beb. Kenapa? Ben iso dihapusi. Ngawur awakmu. Kacau nih, Bu. Bapak-bapak ini ya. Biar mudah dibohongin. Nah, istri Nabi Muhammad SAW semua cerdas. Istri yang pertama konglomerat, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, konglomerat, cantik jelita, pandai luar biasa, berbudi mulia, sudah ada duanya itu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sudah itu TOP BGT SKL Pol sampai Allah taala titip salam. Malaikat Jibril sampaikan ya, saya titip salam buat Khadijah. Masya Allah. Gusti Allah titip salam. Lan jenengan siapa yang titip salam? Saya ini siapa yang titip salam? Kita ini siapa yang titip salam? Ya, podo-podo muslim mukmin yang masih kita belum jelas. Ini Allah assalam, Allah yang maha menyelamatkan, titip salamku PN gitu, masya Allah. Ya mesti selamat. Terus Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dinikah umur 6 tahun, hidup berumah tangga umur 9 tahun, pinter, cerdas. Pertanyaannya apa? Kanjeng Nabi, kalau saya ketemu Lailatul Qadar. Loh, ini menarik ya. Jadi judulnya kalau ketemu. Enaknya minta apa sama Allah Ta'ala? Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya nanti minta apa sebaiknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan lain, kita ini mudah-mudahan ketemu Lailatul Qadar, dapat pahala 1000 bulan, dosa-dosa diampuni. Gak mikir, itu kan malam yang luar biasa, malaikat turun semua, jaluk dikei, tak jaluk apa aku gitu. Jangan minta semuanya, wah itu kurang greget. Minta apa? Apa yang harus saya minta kalau ketemu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan menunjukkan yang bertanya pinter, yang bertanya luar biasa. Contoh begini loh. Kalau jenengan dapat kesempatan ketemu presiden dan diberi kesempatan untuk minta secara pribadi, nggak pakai uang negara, uang pribadi, presiden siap memberi apapun untuk Anda. Jaluk apa awakmu? Mikir. Mau ketemu presiden selfie, bodoh gue. Masa ketemu presiden pengen selfie? Ambil aja di Google jajar kan selesai ya. Presiden RI bersama masyarakat, selesai toh ya, bisa toh, legal, nggak bermasalah, bangganya masyarakat dengan presidennya, misal seperti itu. Nah kamu ketemu presiden, kamu minta apa? Kan mikir lama ini ya,
jaluk apa ya, ditawari aku. Saya ditawari minta apa ya? Saya ditawari minta apa? Nah, Sayyidatuna Aisyah paham yang mudeng betul minta apa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, suaminya dan sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta? Ini banyak ilmu. Nomor 1, PD ketemu Lailatul Qadar. PD ketemu Lailatul Qadar, semangat tak goleki kecekel. Nah, kalau jenengan seketai ora bakat. Wah, kalau saya ini ya kelihatannya nggak bakat. Moga-moga mudah-mudahan saya ini dapat Lailatul Qadar. Tapi kok kelihatannya dari tahun ke tahun ya nggak kerasa apa-apa. Tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, rasanya begitu. Sayyidatuna Aisyah pede. Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, artinya tak goleki tenanan, saya akan cari itu Lailatul Qadar. Kalau udah ketemu terus mau apa? Kalau udah ketemu mau apa? Nah, ini ada petunjuk semangat cari Lailatul Qadar. Itu orang-orang yang mau dapat. Lawang Ramadan Lailatul Qadar aja nggak dianggap kok. Entuk alhamdulillah, orang entuk isra masalah. Takdir Gusti Allah, ngawur awakmu. Ini manusia-manusia nggak jelas yang ngomong begini. Dapat alhamdulillah, nggak dapat takdirnya Allah Taala. Ini nggak boleh begini. Allah nawari Lailatul Qadar, ya kita harus semangat. Dari sekarang nih bayangkan Lailatul Qadar, aku duentuk. Saya harus dapat. Lawang ditawari duit ya tak golek kok. Ditawari pangkat tak cari. Ditawari suami saya akan kejar, ditawari istri saya akan cari. Ini ditawari satu malam yang pahalanya luar biasa, saya mau cari. Semangat gitu loh. Sudah belum? Ojo ngaku-ngaku. Sudah belum kita ini? Belum, jujur saja. Belum kan? Masih biasa. Tapi coba kita lihat orang-orang dahulu, baca tuh kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan orang-orang soleh terdahulu cari Lailatul Qadar dari tanggal 1 Syawal. Bingung ya? Cari Lailatul Qadar dari tanggal 1 Syawal. Loh, padahal Ramadannya kapan? Ramadan kemudian Syawal. Nah, kok cari Lailatul Qadar dari 1 Syawal? Iya, carinya dari 1 Syawal. Setahun tuh carinya. 1 Syawal udah persiapan, akan ku cari Lailatul Qadar nanti tahun depan ini. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Terus nanti begitu ketemu Ramadan, saya harus ketemu Lailatul Qadar. Dari 1 Syawal udah siap-siap cari Lailatul Qadar. Lah kita ini sebentar lagi ini Sya'ban, planning aja nggak punya. Planning aja nggak ada. Lah kira-kira apa ya itu? Apa ya dapat persiapan nggak ada. Kalau mau dapat ya harus betul-betul mempersiapkan diri, dan jangan anggap itu angin lalu, seperti basa-basi, seperti omongan yang nggak ada arti. Disuruh nyari kok. Sampai istri-istri Nabi Muhammad SAW sholat malam sampai pasang tali buat pegangan. Biar apa? Nggak pengen tidur. Tapi ditegur oleh Rasulullah SAW. Semangatnya nyari itu seperti itu. Nah, itu nomor 1. Jadi mulai sekarang semangat nyari, semangat cari. Udah dibuat jadwal mengejar Lailatul Qadar. Ramadan dalam rangka mengejar Lailatul Qadar, tiap hari saya akan baca 20 juz. Masya Allah. Kamu baca 20 juz? Iya Beb, tapi latihan dari pembukanya dulu aja Beb. Pembuka juz 1, pembuka juz 2, satu ayat Beb. Selanjutnya serahkan kawan-kawan. Oh, maksudnya tadarus mbok tinggal. Iya Beb. Masya Allah, ternyata dia mengelola tadarus di 20 masjid ya. Tadarus di 20 masjid ya, tiap hari dia yang ngawali Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dapat 3-4 ayat ya, dia pindah ke masjid yang lain. Satu hari ternyata masjidnya baca 1 juz kali 20 juz. Kan yang penting sudah mengawali Habib ya, ikut dulu, enggak apa-apalah, semangatnya bagus walaupun pokil ya, semangatnya bagus. Nah, ternyata ini persiapan
Cari apa untuk Lailatul Qadar? Oh, ngajinya ditambah, oh sedekahnya ditambah. Ibu-ibu Masya Allah sudah buat data tonggo radius 10 kilo. Tinggalnya di desa, jarak rumahnya jauh-jauh, bukan di kota ya, desa yang jarak rumahnya jauh-jauh. Hari pertama saya akan kirim sayur asem untuk Pak Fulan, Bu Fulan. Hari kedua saya pengen kirim tempe goreng ya, plus apa ya, saya itu nggak apal masakan apa Bu, empal ya. Tempe goreng plus empal untuk Ibu Fulan, Pak Fulan. Hari ketiga, hari keempat sudah buat daftar 30 hari kirim-kirim masakan. Masya Allah. Sudah ibu-ibu? Belum, bahkan daftar ngirimi Habib Novel pun nggak ada. Ini kan Masjid Ar-Raudhah tiap hari ada buka bersama ya. Nggak ada ibu-ibu yang mikir nih, saya mau kirim untuk teman-teman yang buka di sini, ya tempe goreng. Masya Allah. Itu termasuk planning, dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Harus kita rencanakan. Nah nanti kalau ketemu Lailatul Qadar berarti akan menampakkan diri. Judulnya ketemu kok. Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya nanti kalau ketemu Habib, ya ketemu kan ada sosoknya, ada wujudnya. Makanya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu ada wujudnya. Di malam itu ada wujud yang ditemui, macam-macam nemuinya. Ada wujud yang ditemui. Contoh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu umur 7 tahun kalau saya nggak salah. Beliau di kamarnya malam-malam ngelilir. Malam-malam ngelilir, kamarnya jadi terang benderang. Kamarnya dari terang, dulu ada lampu loh ya, kamarnya dari terang benderang. Terus tanya, ayah apa ini ayah, kok terang sekali? Bapaknya juga heran, biasa-biasa weh, padang banget ayah, terangnya luar biasa nih, ada apa ini? Ternyata Imam Nawawi itu malam 27 Ramadan lihat yang namanya Lailatul Qadar. Nah kalau kita nih malam 27 Ramadan, malam 25 Ramadan, lihat tuh Lailatul Qadar di mall. Kata ibu-ibu, ini Lailatul Qadar dikasih duit sama suami banyak, ini belanja Lailatul Qadar. Ya bukan itu, ya bukan itu. Ada sosok yang ditemui, bukan manusia, bukan sesuatu ya yang ditemui di malam itu. Banyak itu kisah orang-orang soleh bersentuhan dengan malam Al-Qadar. Kalau ketemu mintanya apa? Maka sama Rasul diajari, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan istighfar loh. Istighfar udah lain. Ini maaf. Lebih apa? Lembut. Ya lebih lembut. Kalau maaf itu bahasa orang yang saling mencintai. Tolong maafkan saya. Betul kan? Bahasa orang yang saling mencintai. Tapi kalau tolong ampuni saya, ini penjahat. Berbuat kesalahan yang fatal. Tapi kalau afu, maaf, ini kesalahannya mungkin kecil-kecil. Mungkin sesuatu yang nggak dianggap salah ini. Karena ini orang-orang yang memang mulia, yang luar biasa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau ini afun, punya sifat suka memaafkan. Tuhibbul afwa, dan suka sama orang yang kasih maaf, dan engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, tolong maafkan aku. Ternyata bukan disuruh minta duit, bukan disuruh minta surga, bukan disuruh minta macam-macam, cuman satu, minta maaf. Dimaafkan. Nah di sini saya dapat pelajaran satu. Oh enggak nih saya bagi. Nah jenengan nggak mungkin dapat Lailatul Qadar kalau nggak mau maafkan. Selesai. Wes silahkan bermusuh-musuhan sampai mati. Monggo kerso. Ya tapi Lailatul Qadar akan menutup diri kepadamu. Sorry, aku tak akan datang kepadamu. Selama kita nggak memaafkan orang lain, kita musuhin orang lain, kita benci orang lain, tutup tuh pintu Lailatul Qadar. Apakah masih mau begitu? Mau dongkol sama orang, jengkel sama orang, benci sama orang, dan rela dirinya nggak dapat Lailatul Qadar gara-gara orang yang kita benci itu, gara-gara orang yang kita nggak mau maafkan itu. Sudah kita ruwet sama dia, nggak dapat Lailatul Qadar, kan ruginya luar
luar biasa. Nah seharusnya bagaimana? Nah Lailatul Qadar tuh pokoknya nanti dapat maaf kok. Makanya sekarang saya mau ngasih maaf. Kalau dari bulan Rajab, Sya'ban hidupnya itu ngedum maaf, Masya Allah. Mau diserempet orang, aku maafkan engkau demi Lailatul Qadar. Masya Allah. Suaminya guanyang bu, ibu maafkan, aku maafkan engkau wahai suami demi Lailatul Qadar. Istrinya nyebelin pak, pol, aku maafkan dia demi Lailatul Qadar. Jenengan baru parkir kok helm baru beli 1,5 juta, kemudian kok diambil orang nggak pakai izin dibawa pergi, aku maafkan engkau. Ya sama rodok gimana gitu ya, demi Lailatul Qadar. Ini kalau kita latih ngasih maaf, ini ciri-ciri orang yang insya Allah nanti dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Sesuai dengan sifat Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pertanyaan saya, memaafkan ini hal yang mudah atau susah? Loh, kenapa susah? Nah, coba ini ajib diulang ini. Memaafkan itu mudah atau susah? Ngomong aja jujur, memaafkan mudah atau susah? Kok nggak seperti tadi jawabannya? Ibu-ibu, memaafkan itu mudah atau susah? Sebagian mudah, sebagian susah. Kasih contoh boleh bu? Bu, anak ambil uang ibu nggak pakai izin, nilainya 200 juta. Maafkan anak yang seperti itu mudah atau susah? Suami ambil kalung ibu, kalung itu pemberian orang tua, warisan dari orang tua untuk ibu, dan itu kalung perkawinan ibunya ibu dengan bapak dulu, kalung itu. Suami butuh duit, tiba-tiba suami mencuri kalung itu dan menjualnya. Memaafkan suami model begitu mudah atau susah? Kalau nggak dikasih contoh ya gampang ngomong mudah. Bu, ya, ibu difitnah satu kampung, dibilang pelacur, perempuan murahan, suka main lakinya orang. Memaafkan satu kampung yang begitu mudah atau susah? Kelihatan aslinya toh? Kelihatan aslinya. Bapak-bapak, sebelum saya kasih jenengan pertanyaan seberat yang di atas, lebih baik jujur dari sekarang. Memaafkan itu mudah atau susah? Gini aja, kalau susah itu S, kalau mudah M, gitu ya. Memaafkan itu S atau M? Nah, jelas sekarang. S, susah. Jujur, memaafkan itu susah. Pertanyaannya, orang kalau ngasih maaf itu kehilangan apa toh? Lah kalau ngasih duit kan jelas kehilangan duit, betul kan? Ngasih handphone kehilangan handphone. Kalau ngasih maaf kehilangan apa? Harga diri hilang. Harga diri apa yang hilang? Harga diri yang jelek, gengsi, gitu kan ya? Ini aku kehilangan gengsi, kan aku lagi gengsi, nggak mau maafin dia. Nah, itu ibu-ibu pak, perempuan yang begitu. Gengsi itu perempuan, gengsi sama suaminya, ya toh bu? Kalau lagi ngambek tuh loh bu, ibu kalau lagi ngambek itu langsung maafkan atau ojo sih, ben kroso. Ojo didik engko, maafkan mas, engko balani meneh ben kroso. Ada yang model begitu? Ya nanti Allah juga begitu sama malaikat, ben kroso. Biar ngerasain dulu dia. Orang maafkan tuh enggak kehilangan apa-apa. Enggak kehilangan apa? Kok susah kenapa? Ya, kalau kita tahu yang kita dapat dengan memaafkan, maka kita akan ngedum maaf. Maafku, ora paten pen.
Dan itu yang dilakukan oleh para wali, orang-orang soleh. Di antaranya almarhum Ibu Syifa, ya, istri almarhumah Ibu Syifa, istrinya almarhum Habib Anis, ya, istri almarhum Habib Anis. Tiap malam mau tidur angkat tangan, ya Allah, siapapun yang salah sama aku, siapapun yang ngerasani aku, siapapun yang berbuat jahat kepadaku, aku sudah memaafkan mereka semua, tolong ampuni mereka semua ya Allah. Sanggup ibu-ibu niru? Bapak-bapak sanggup niru? Ya Allah, saya maafkan ya Allah, kecuali yang di pojok sana satu itu ya Allah. Ada kecualinya. Kecuali ini tidak hilang, kecuali masih ikut. Nah ini naudzubillah min dzalik. Jadi semua yang orang nggak memaafkan orang lain itu sebetulnya nyimpen penyakit di hatinya. Gini-gini ya. Contoh yang contoh paling enak Ustadz Iis ini contoh enak nih. Misal nih saya nggak suka sama Ustadz Iis, jengkel, benci, musuhan. Berarti kan saya masukkan di hati saya Ustadz Iis kurang ajar, ngono di hati saya, ya kan? Tak tanam. Ini kalau saya terus menyimpan benci sama Ustadz Iis di hati saya, yang rugi siapa? Ya saya toh ya. Yang rugi saya. Hati yang tadinya enak gara-gara ada Ustadz Iis di sini, jadi enak apa enggak enak? Enggak enak. Saya tak simpen aja loh. Yang saya simpen jengkel, kesel, pegel, jadinya enggak enak. Terus caranya bagaimana? Sudah enggak menyenangkan kok mau masuk di hati. Buang aja dari hatinya. Minggat Ustaz. Pergi kamu dari hatiku. Aku tidak benci sama kamu. Aku tidak musuhin kamu. Aku maafkan kamu. Hati lihat Ustaz Iis, enggak apa-apa. Kasih senyum, plong. Urip enak. Urip enak. Tapi kita pilih mana? Hidup enak atau hidup gak enak? Pilih hidup gak enak. Nyimpen di hati kebencian kepada orang lain. Makanya kalau kita masuk bulan suci Ramadan, sebelumnya itu banyak ustadz yang ceramah toh, termasuk orang-orang yang tidak mungkin dapat Lailatul Qadar, orang yang menyimpan kebencian kepada muslim yang lain. Gak mungkin tuh dapat Lailatul Qadar. Makanya yuk, ya saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin semuanya, bersihkan hati dah. Jangan benci, jangan anyel sama orang dah. Memang manusia itu begitu, dipakai sama setan untuk megelno hati kita, dipakai sama setan untuk megelkan hati kita, buat jengkel hati kita. Jadi pelakunya sebetulnya setan. Maka musuhi saja setannya, jangan yang dipakai, jangan yang dipakai. Jelas semuanya? Halo, udah lanjut boleh ini? Apa yang dilanjut? Minumnya dulu. Kok paham? Sudah hafal berarti. Nanti kitab Adabul Alim wal Muta'allim kita bahas di Ramadan ya. 20 hari akan kita khatamkan insyaallah di bulan suci Ramadan. Ini Jumat-Jumat yang tersisa nih, kita mau persiapan untuk bulan suci Ramadan, persiapan. Nah, di antara upaya orang-orang dulu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, di antaranya adalah memperbanyak sholat tarawih. Mirip toh dengan bapak-bapak sekalian? Maksud memperbanyak sholat tarawih bagaimana? Sholat tarawih pilih yang rakaat paling banyak di kampungnya, terus safari tarawih. Jadi misalnya di kampungnya masjid yang satu tarawih jam 7, jam 8 selesai. Masjid yang satu tarawih jam 9, jam 10 selesai. Masjid yang satu tarawih jam 11, jam 12 selesai. Masjid yang satu tarawih jam 1, jam 2 selesai. Masjid yang satu tarawih jam setengah 3, jam setengah 4 selesai. Dia berangkat sebelum azan Isya, ikut sholat Isya di masjid yang pertama dan tarawih di situ, selesai pindah ke masjid yang kedua, selesai pindah ke masjid yang ketiga, selesai pindah ke masjid yang keempat. Terakhir itu sholat tarawih selesai jam setengah 4, kemudian ikut sholat malam sampai jam 4, kemudian nunggu azan subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, zikir wirid sampai selesai, waktu duha baru pulang ke rumah. Itu standar minimal cari Lailatul Qadar orang-orang terdahulu. Masya Allah.
Kalau kita hidup di zaman beliau-beliau kira-kira termasuk yang bagaimana? Akan ikut atau yang tertinggal kira-kira? Halo? Mesti jawab begini. Nah, terus kerjanya bagaimana itu? Kalau semalaman sholat terus kan paginya harus ngantor, Beb. Paginya harus ngantor. Nah, kesian jenengan-jenengan ini orang-orang yang diperbudak sama kantor. Nah, saya kan pengangguran jadi nggak apa ngomong begini. Kesian loh. Masa yang namanya Ramadan ada Lailatul Qadar kok mau ketemu Lailatul Qadar kok ngebut-ngeboti kantor. Ngebut-ngeboti kantor. Makanya nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, bulan Ramadan kantor wajib libur semuanya. Cuti bersama 1 bulan. Masya Allah, legal loh Mas, legal. Cuti bersama satu bulan, wajib ikut cuti bersama. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi mesti ra kepilih. Ramadan ngejak libur bareng, mana emang poso prei kan enak libur tuh cuti buat ke Eropa, cuti buat kemana, ini cuti buat Ramadan. Ternyata orang-orang soleh terdahulu bulan Syawal itu sudah nabung, Dzulqa'dah nabung, Dzulhijjah nabung. Ditanya nabung buat apa? Ramadan. Sehingga Ramadan itu total nggak kerja, cuman apa? Ibadah saja, nggak cari duit. Kenapa nggak cari duit? Sudah nyiapkan 1 tahun. Keren atau nggak keren? Mirip dengan kita. Halo. Berarti kita ini termasuk orang yang paham atau gagal paham? Nah, kalau beliau-beliau kan orang yang paham nilai Lailatul Qadar. Jadi ya tidak mau kehilangan Lailatul Qadar dan tidak kehilangan dunia, nggak kehilangan dunia. Terus bagaimana? Manajemennya bagus, di-manage waktunya, di-manage kerjaannya sehingga Ramadan selesai. Alhamdulillah ada loh orang-orang seperti beliau-beliau itu sampai hari ini ada. Di Indonesia banyak, makanya di Indonesia banyak orang itu kalau Ramadan umroh semua kerjaan ditinggalkan, nabung 1 tahun. Saya Ramadan mau di Masjidil Haram, saya Ramadan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Kita tekadnya belum tekan ya. Ninggal no kantor, Dobib itu kan sudah sugih. Lah makanya sugih yo. Kuliah duit, tapi niatnya begini nih loh. Cari duit niatnya yang seperti ini. Ini mulianya luar biasa. Saya nanti Ramadan Habib, saya tidak akan kerja. Saya mau iktikaf di masjid 35 hari. Loh, kok 35 hari? Iya. Sebelum Ramadan 5 hari dan selama bulan suci Ramadan saya akan tinggal di masjid. Nah, tapi iktikaf di masjid pakai aturan. Jangan kamu nanti bawa kompor, dandang, masak di tengah masjid. Ya, jangan kamu nanti Eren jemur di tengah masjid. Masjid kan punya jemuran, jemur di tempat jemuran. Yang betul keindahan masjid jangan sampai rusak. Iktikaf nggak pakai aturan tambah kualat, ngiler di dalam masjid. Ya bawa bantal sendiri, sendiri, jangan ngileri karpetnya masjid ya. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini paham semua belum nih? Apa yang dipahami? Kok wajah-wajah tegang semua, kenapa nih? Paham enggak? Apa? Kalau dengar cerita begitu, kira-kira layak dapat Lailatul Qadar atau belum layak kita ini? Jangan pesimis. Ya jangan pesimis. Untung ada hadis Nabi yang mengatakan tuh ya. Oh, nanti di akhir zaman ada orang tuh amalnya dikit, pahalanya seperti amal ibadahnya sahabat sekian puluh sahabat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di zaman itu ya. Jadi walaupun jenengan terawihnya 20 kulhu, insya Allah Lailatul Qadar. Ya, kulhu ahad diulangi terus, insya Allah Lailatul Qadar. Oke, dah itu tadi sedikit melihat, ya sedikit melihat tentang Lailatul Qadar. Nanti kejauhan kalau saya ngomong Lailatul Qadar sekarang, Jumat depan akan saya bahas. Sekarang yang terdekat adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, termasuk upaya dapat Lailatul Qadar adalah pesan di malam nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar kan nggak jelas kapannya toh? Kapannya nggak jelas, tanggal berapa, nggak tahu kita. Maka sama Allah dikasih malam alternatif. Kalau Lailatul Qadar kamu nggak dapat, tak kasih malam yang mesti kamu bisa dapat, karena ceto malamnya, jelas malamnya.
Kalau Lailatul Qadar itu kamu bilang, wah saya susah ini, nggak tahu kapan, terus suruh istiqomah ibadah 1 bulan ngejar itu susah, Habib, yai, guru, susah. Saya pengen malam yang nggak pakai ngejar-ngejar dapat. Ada ndak? Ada, malam nisfu Sya'ban. Sudah jelas malamnya. Malam pertengahan bulan Sya'ban, malam purnama di bulan Sya'ban. Di situ malaikat turun dan Allah nawari ampunan sebanyak jumlah bulu domba yang ada di suku Kaleb. Suku Kaleb itu peternakan domba terbesar di zaman Nabi Muhammad SAW. Satu desa ternak kambing. Nah, kata Allah, itu bulunya yang ada di situ, satu kambing itu udah bisa dihitung bulunya. Semua kambing itu bulunya sebanyak apa? Allah ngasih ampunan sebanyak itu di malam nisfu Sya'ban. Pertanyaan saya, mau cari malam nisfu Sya'ban enggak? Nah, kalau mau cari dari sekarang ya sudah siap-siap. Malam Selasa, Senin, malam Selasa, malam nisfu Sya'ban. Masjid mana saja ya yang menyelenggarakan peringatan malam nisfu Sya'ban, doa bersama malam nisfu Sya'ban. Cari masjid-masjid yang di situ tertulis doa bersama malam nisfu Sya'ban. Hadirilah bersolat berjamaah malam nisfu Sya'ban. Datangi masjid-masjid yang seperti itu. Dan yang paling menyedihkan, kalau ada masjid yang ada tulisannya mohon maaf kami tidak menyelenggarakan doa malam nisfu Sya'ban. Yang lain semangat berdoa, dia tambah kami tidak menyelenggarakan, dipasang bahkan pakai poster. Masjid ini tidak menyelenggarakan doa malam nisfu Sya'ban. Masya Allah, tekad bener gitu ya. Ada enggak itu? Ada, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nggak asal ngomong saya ini, saya lihat dengan sendirinya. Ya Allah, sampai segininya gak seneng mbek donga, gak seneng sama doa. Nah, ini cari masjid-masjid yang ada doa malam nisfu Sya'ban. Di antaranya di Majelis Ar-Raudhah, Senin besok malam Selasa sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah awabin berjamaah, sholat isya berjamaah, ditutup dengan makan berjamaah. Cocok mesti bab akhir tadi. Nah, ditutup dengan makan berjamaah. Nah, nanti hari Senin malam Selasa tanggal 30. Nah, makanya catat dari sekarang, diatur. Oh, saya pulang kantor jam sekian. Ya kalau perlu cuti itu hari itu. Hari itu cuti. Saya minta cuti saya besok. Kenapa? Lah kalau Lailatul Qadar saya mau cuti 1 bulan kan susah. Ini nisfu Sya'ban, satu ini saya mau cuti ini. Saya dari Surabaya akan pergi ke Solo. Hari Ahad itu libur. Iya, hari Senin masuk. Saya cuti saja Seninnya. Saya akan jalan tinggalkan dunia saya itu ya untuk akhirat saya. Masya Allah. Yang kerja di kantor-kantor cutinya udah habis, mengajukan izin. Bos izin, ngapain? Mau ikut malam nisfu Sya'ban, saya minta izin pulang jam 2 biar enggak terlambat. Ngapain nisfu Sya'ban? Saya mau doakan perusahaan Bapak biar maju. Kalau tidak, saya doakan tidak maju. Masya Allah. Itu senang bosnya. Oh gitu ya. Dan yang penting saya akan doakan untuk bos khusus. Apa itu? Tahu sama tahu bos. Saya tahu apa yang bos inginkan dan belum terwujud. Saya tahu penghalangnya siapa. Ada di rumah Anda sendiri. Ya, insya Allah saya akan doakan biar berhasil bos. Ramudeng bosnya sekiranya bos ngomong ngono wae. Yang penting izin keluar. Rayulah gitu ya atasanmu biar izinnya keluar. Nah, kalau ternyata bolos gajinya dipotong, hari itu boloslah dengan terhormat, buat surat. Dengan ini saya menyatakan mohon maaf terpaksa membolos, tolong gaji saya dipotong dengan benar ya, sesuai dengan bolos yang saya lakukan demi saya mengejar yang namanya malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Ini yang nonton video saya ini kalau dipotong di sini viral nih. Habib Novel ngajarin bolos ini. Nah, itu kalau kepeksa ya insya Allah kan nggak bolos bisa toh ya? Bisa enggak? Bisa. Lalu cuti itu legal. Cuti itu kan legal. Sesuatu hak setiap orang yang kerja di suatu perusahaan. Pakai cutimu untuk yang begini-begini gitu loh. Jangan cuti dipakai nggak cetok. Kemana? Ke pantai. Lihat apa? Pupu-pupu yang indah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Bala ini musibah ini.
Ini musibah, nggak berkah itu nanti cutinya. Tapi kalau cuti untuk begini, Masya Allah indah negara ini. Negara ini akan jadi dapat nur yang luar biasa. Jelas semuanya? Jadi Senin malam Selasa mau kemana? Loh, saya nggak nyuruh ke Raudhah, ke masjid-masjid yang ada doa bersama malam nisfu Sya'ban. Kalau jenengan kesini semua tuh saya repot. Kenapa? Nanti ngabiskan jatah makannya Mas. Datanglah ke sini, nanti makan bersama. Semakin banyak yang datang semakin senang. Gitu kan ya? Meriah. Habis pengajian, sholat ya, awabin, baca yasin, doanya tuh juga enak loh. Minta apa? Kalau rezekiku sempit ya Allah lapangkan. Masya Allah. Kalau jatah umur saya pendek panjangkan. Tuh ini model begitu kok. Mau golek jaluk duit, jaluk dawa umur, jaluk seneng. Siapa yang nggak mau? Oh ditawari untuk begitu ninggalkan perusahaan saja cuti kok abot. Nah, dan termasuk kabar gembira bagi yang gagal ikut doa malam nisfu Sya'ban, itu salah satu tanda-tanda orang yang tidak akan nisfu Sya'ban di tahun berikutnya. Paham enggak, Pak? Halo. Paham enggak? Kok jenengan sampai lali pol ya? Di rumah pun tidak ndonga khusus untuk menghormati malam nisfu Sya'ban. Itu ciri-ciri tahun berikutnya jenengan tidak akan ketemu malam nisfu Sya'ban. Artinya apa? Mati Pak, mati. Nggak paham. Nggak paham Pak? Paham. Makanya diniati betul, ya Allah saya niat pengen hadir malam nisfu Sya'ban biar saya panjang umur. Diniati betul. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya, termasuk pemirsa di rumah. Ayo, siapa yang pengen dapat tambahan duit berkah banyak angkat tangan? Masya Allah, Alhamdulillah. Malaikat lihat ini, wah, semakin tinggi semangat gitu. Saya keren gitu. Siapa yang pengen panjang umur, sehat walafiat angkat tangan? Wah, kelihatan ini. Siapa yang pengen tambah jodohnya angkat tangan? Mas Edwin ini, ini Mas Edwin ini beliau waktu itu kan berumah tangga, tapi beliau termasuk yang beruntung karena mengakhiri rumah tangganya dengan yang lama dan siap membangun rumah tangga dengan yang baru. Nah, barang siapa berminat dengan Mas Edwin silahkan datang dan temui sendiri orangnya. Masya Allah, terbukti sudah berpengalaman berumah tangga. Loh ya, lebih baik berpengalaman berumah tangga daripada Ustadz Is yang belum berpengalaman, kan resikonya lebih. Jadi saya nggak mau ngomong gagal berumah tangga ya, nggak ada orang gagal berumah tangga, tapi berpengalaman. Orang itu yang kerja, kemudian kok dipecat, itu bukan gagal kerja, berpengalaman kerja. Berpengalaman, yang mikir saya ngapi itu, nggak ada yang gagal, dua-duanya nggak gagal, berpengalaman. Ya siapa tahu nanti setelah ini dapat yang lebih berpengalaman. Masya Allah, duda ketemu janda, atau jangan-jangan duda ketemu gadis muda belia. Jangan sepelekan loh wajahnya. Ini kadang dilihat sama orang bisa berubah jadi ganteng pol, bisa orang yang termasuk tertipu melihat wajahnya karena zikirnya kuat ya, berkat sholat subuh mencorong lihat. Wah, sementara kita dilihat kok welek men yo. Kita dilihat jadi jelek. Allah yang merubah pandangan tuh ya, merubah pandangan. Tuh kalau udah namanya orang suka tuh bisa dirubah wajahnya seolah jadi indahnya luar biasa. Boleh dilanjut? Nah, malam nisfu Sya'ban. Nah, sekarang ini kan kasus di masyarakat yang paling sering urusannya mesti ya duit. Betul enggak? Duit. Bab duit ini. Saya insya Allah akan ganti kubahnya Ar-Raudhah, itu kan kubah akrilik sementara. Saya akal-akalan dulu, akrilik sudah pasangkan dari jauh kan nggak kelihatan. Orang lihat kubahnya emas ya. Padahal akrilik. Bukan akrilik, justru cuman yang buat atap biasa gitu. Nah ini sekarang kubahnya mau saya rubah jadi baru. Ya yang bagus insya Allah. Dana yang dibutuhkan 29 juta. Tadi dikasih tahu sama Mas Agus Jogja, alhamdulillah
detik ini juga sudah selesai. Jadi yang pengen bantu 29 juta untuk kubah, mohon maaf, pintu itu sudah kami tutup. Wah, larang bantu nang kene iki, mangsamu tak tompo apa? Nanti dulu. Sudah kami tutup. Nah, tapi tetap kami terima untuk pintu-pintu yang lain. Nah, pintu yang lain banyak, betul ya? Apa pintu yang lain? Ramadan itu ada orang makan bersama, ya entah itu berbuka, entah waktu pengajian, entah waktu sahur, ya Ramadan, mungkin saya mau kasih hadiah buat teman-teman saya, mungkin buku, mungkin apa yang belajar bareng dan lain sebagainya. Di tempat-tempat lain juga banyak. Kalau Ramadan itu orang pada ngedum, tapi jangan lupa ngedum itu jangan cuma Ramadan. Makanya saya ngajak teman saya di bulan Sya'ban ini latihan ngedum. Nanti biar Ramadan itu enteng ngedum. Jelas? Dah, sekarang saya lanjutkan satu ilmu yang insya Allah manfaat buat semuanya. Urusannya malam nisfu Sya'ban. Yang paling jenengan pengenkan di Ramadan apa? Boleh mikir nih, jangan lama-lama tapi setengah menit. Saya survei ya, Ustadz Iis, Ramadan pengen apa? Yang paling diinginkan di bulan Ramadan itu dapat apa? Diampuni dosa. Diampuni dosa. Permintaannya kok kecil banget ya? Diampuni dosa. Buat Allah sangat mudah emang. Enggak usah nunggu Ramadan. Diampuni dosa itu enggak usah nunggu Ramadan. Yang lain ada enggak yang lain? Bingung. Ini contoh apa namanya, ternyata kita kalau ditanya gitu kan bingung. Ustadz tuh ini. Ya. Adik. Ya, kalau Ramadan pengen apa, Adik? Begini, ini mahal nih. Diberi kesehatan. Ya, ini penting itu Ramadan. Ramadan nanti diberi kesehatan. Mahal loh itu. Mahal. Karena kalau udah sehat tuh nanti mau ngejar ampunan gampang tuh. Kalau sakit kadang-kadang justru nggak dapat ampunan. Kenapa? Gersulo terus. Badan saya kok begini ya? Kok begini ya? Gersulo terus. Tapi kalau sehat, dia bisa ibadah luar biasa. Jadi Ustadz Iis pilih mana? Ampunan atau sehat? Hah? Lu termasuk kesehatan itu orang kalau hatinya sehat tuh diampuni kok. Sehat itu kan luas, betul kan ya? Sehat jasmani, sehat rohani. Kalau rohaninya sehat, dia dapat ampunan. Ustadz pilih yang mana? Masa Ustadz kalah sama anak kecil? Hah? Sehat Pak ya? Oh, Edwin sehat. Setelah sehat pengen apa Mas Edwin? Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lebih utama daripada iman ya. Setelah iman tidak diberi sesuatu yang lebih utama daripada al-afiyah. Jadi al-afiyah itu tingkatan yang setelah iman. Iman, afiyah, sehat. Oke, saya mau survei dulu. Ya, enak yang mana ini ya? Anto, pengen apa Anto? Jodoh. Oh, Ustadz Iis yang ngomong tadi itu. Apa Anto? Hah? Oh sama depannya copy paste, diampuni dosa. Saya Ramadan pengen apa kira-kira? Hah? Sepele. Keinginan saya di Ramadan itu sepele, buka bareng jenengan. Cuman itu, buka bareng jenengan, kumpul sama jenengan, duduk bareng, buka bareng ya. Kemudian nanti sholat tarawih ya bareng, kemudian belajar ya bareng. Pokoknya pengen kumpul-kumpul bareng jenengan. Itu buat saya nikmatnya luar biasa. Tak entah ini dari Ramadan ke Ramadan tuh saya cuma nunggu buka bareng, tarawih bareng, nanti di atas ngaji bareng, makan kacang hijau bareng. Habib enggak
pengen ampunan. Saya nggak mikir ampunan. Kenapa? Mesti entuk, yakin aku. Habib kok yakin dapat ampunan? Ya jelas dapat loh ya. Masa nggak dapat ampunan? Orang itu kalau masuk Ramadan dengan seneng, dia pasti dapat surga. Dia pasti diampuni dari siksa api neraka. Oh, saya kalau nggak percaya sama Tuhan, saya mau percaya sama siapa? Saya yakin sama Allah dan saya senang sama Ramadan. I love you Ramadan. Kalau jenengan nggak tahu cinta apa enggak, saya nggak paham. Kalau saya cinta sama Ramadan, buktinya cinta sama Ramadan ada. Apa itu? Rodha ini saya bongkar. Untuk nyambut bulan suci Ramadan, rodha saya bongkar. Itu kubah harus jadi sebelum Ramadan. Kemudian itu depan ada kamar-kamar, saya bongkar atapnya, saya jebol temboknya. Untuk apa? Santriwati Ramadan. Kemudian apa lagi? Saya akan buat tulisan Ar-Raudhah besar, saya tempelkan nanti menyala pakai lampu demi hormati Ramadan. Dan saya akan siapkan menu-menu yang enak untuk orang-orang yang nanti mau santap berbuka bersama di Ramadan di Majlis Ar-Raudhah, dan orang-orang yang ngaji malam di Majlis Ar-Raudhah, yang terawih di sini. Saya senang sama Ramadan. Saya kangen kumpul bersama kalian semua. Itu yang tak anteng di Ramadan. Gak bahas ampunan saya. Halo. Kok diam semua kenapa? Bu. Ibu cari apa Bu di Ramadan? Bu. Cari apa di Ramadan? Diam semua. Cari suami katanya. Udah pemirsa, alhamdulillah. Jam 10 ngobrol-ngobrolnya cukup, sekarang ngaji. Dari tadi itu saya belum ceramah loh ya. Belum, saya kan lama enggak ngobrol. Sekarang saya mau ngaji. Saya mau ngajari sesuatu untuk hadirin semuanya. Yang tadi itu bukan pelajaran, bukan ya, cuman obrolan. Boleh toh ngobrol-ngobrol gitu sesekali? Boleh. Saya mau cerita pengalaman saya jadi Habib Novel. Jadi Habib Novel itu diantaranya satu, kan wajah rodok ganteng. Jadi tidak sedikit perempuan yang Habib, tak sedikit. Loh bener ini Pak. Yes. Untung itu saya. Kalau Ustadz Iis ya belum nikah kan beliau, langsung Ustadz, dia jawab oh iya. Bercanda. Satu perempuan yang begitu. Yang kedua, mas-mas, bapak-bapak yang begitu. Habib, Masya Allah. Yang sayang itu ya, meluk erat. Kita enggak bicara mandang saya ganteng sebagai pria, enggak. Tapi kita bicara orang-orang yang Allah letakkan dalam hatinya rasa cinta kepada saya, entah laki, entah perempuan. Loh Habib itu, Habib Novel. Yang akan saya bahas laki. Ya laki. Karena saya jarang kumpul sama perempuan. Ya kecuali kalau di pesawat ada perempuan, ya di mall ada perempuan, di jalan ada perempuan. Nah, saya makan ini. Kemarin saya ceramahkan di Ngawi ini. Saya makan di suatu mall di sebuah kafe. Makan apa, Bib? Ya namanya juga di kafe pisang goreng. Ya pisang goreng di kafe kan namanya sudah lain, banana apa gitu kan. Berubah nama ya. Jadi ya pisang goreng. Terus apalagi kalau kita ngomong di kampung kan dia coklat panas. Kafe hot coklat. Namanya berubah itu. Coklat sama saya beli pisangnya di luar. Crips, iya. Kalau dimakan ya apa itu? Leker tapi kalau masuk mall jadi apa namanya? Crepes itu. Nah, beli itu di luar sama minum coklat. Ya, subhanallah. Yang karyawannya nih. Ini pengalaman-pengalaman ini satu. Insya Allah saya cerita mau 10 nanti insya Allah. Tapi tidak semuanya hari ini ya. Lihat
sama maju mundur, lihat. Terus mau nyopo, nggak enak, karena saya nggak pakai kopiah. Terus dia nanya, Habib ya? Saya mau ngomong enggak, ya nggak enak gitu kan. Terus saya bilang, iya, Habib novel ya? Iya, Allah, ya Allah, Habib. Baru saya mau berangkat tadi kerja, saya lihat YouTube-nya Habib. Tiap hari saya lihat YouTube-nya Habib. Ya Allah, alhamdulillah. Sudah gitu terus, Habib ya, boleh saya foto? Oh boleh. Duduk sebelah saya. Laki-laki, tenang. Ya, duduk sebelah saya. Yang saya kaget gitu ya, satu badan itu gregeli, gemeter. Loh saya kan ya berusaha menenangkan tuh. Tak pegang pundaknya biar anteng itu, tambah gemeter. Waduh, ini jangan-jangan LGBT ini ya, kacau. Gemeter ya, saya pegang pundaknya, gemeter, tak tenangkan gitu. Ayo foto, cepret, ya, sudah. Terima kasih Habib. Saya nggak nyangka saya bisa ketemu Habib di sini. Wah, masya Allah gitu kan. Oke. Itu biasa, yang model begitu-begitu biasa, banyak. Tapi orang ini luar biasa. Begitu saya mau bayar bilnya, minta bil, bayar. Ini karyawan loh ya, bukan yang punya toko, bukan punya kafe, karyawan. Mahal itu, minum di situ tuh bisa 300-400 ribu. Habib ya, minta izin apa? Tolong diizinkan. Bahasa militer. Minta izin, tolong diizinkan. Ya, minta izin apa dulu? Saya sudah bayari Habib, jadi minta izin diikhlaskan proses saya membayarnya. Jangan tersinggung, jangan terhina. Neng mati yang baca aku rezeki kok atolah. Waduh, ya tau rezeki kok gaya gitu kan ya. Saya bilang dengan senang hati, izin diberikan. Wah, terima kasih Habib, terima kasih. Senang dia. Saya jawab juga sama-sama. Sekarang saya minta izin. Minta izin apa Habib? Gantian. Kamu minta izin, ya sekarang saya juga minta izin. Minta izin apa? Saya mau titip uang ini untuk jenengan jajan. Ini hadiah dari saya. Loh Beb, ya jangan, tadi kan saya mau bayari kan. Ya tadi sudah. Ini saya nggak bayar, ngomong saya juga nggak tahu habisnya berapa. Saya nggak bayar, tak hitung-hitung ya aku luwih akeh ngetek gini. Paham ya? Luwih akeh, maksud aku luwih didik kan isin lo ya. Terima kasih Habib. Alhamdulillah. Itu pertemuan pertama. Sebulan kemudian saya ke situ lagi. Nggak kelihatan nih si Mas nih, nggak kelihatan. Saya duduk, mungkin beliau juga lagi nonton ini, suka nggak ketinggalan YouTube saya. Saya duduk. Nah waktu saya duduk, nongol dia. Habib, iya. Minum apa? Cukup coklat, hot coklat satu saja. Ya Habib. Nah, saya sama teman saya Habib Husin itu. Habib Husin saya tawari, mau minum? Enggak Habib, air putih sudah cukup. Oh ya. Tidak lama kemudian saya ngobrol, Masnya itu keluar, coklat sudah dihidangkan ya, keluar, nyugui pisang goreng. Habib, ini pisang goreng Habib 2, pisang goreng ala kafe loh nih ya, 2. Aku yang gumun, aku ora pesen disugui ya. Jawabannya apa? Habib, biar ini saya yang traktir, ini saya sugui. Habib sudah mau masuk sini, saya senang. Ini karyawan loh ini karyawan. Selesai saya makan, gantian toh ya, masa kalah meneh, tapi nata kayak duit meneh, wis raji duit gue. Kalah set ya, sudah kalah set. Nah, saya bilang, oke, saya tolong nomornya dicatat. Boleh catat nomor Habib? Oh boleh. Nomor kita dum, perkara awakmu WA tak jawab ya aja nesu.
Jadi jangan merasa istimewa punya nomor saya. Nomor saya itu tak dum kemana-mana. Jadi orang WA, telepon, video call, wis wakeh. Ora ono sing tak angkat. Ya kenapa? Kalau saya jawab satu-satu ya stres. Habib mohon doanya. Ya gitu kan. Ya tak dongakno. Kalau saya jawab, iya saya doakan. Mesti dowo. Doakan Habib, terima kasih atas doanya Habib. Mudah-mudahan Habib ini amin. Amin, alhamdulillah. Oh, nyambung terus. Itu satu orang. Ini kalau ada orang 1000 lah kira-kira hidup saya kan jawab WA terus ini kan. Emangnya kurang kerjaan apa ya? Jawab WA terus. Kalau bisa terus enggak mau megang handphone. Kalau bisa. Ya, saya bilang catat nomor saya. Udah, nanti kirim ke saya ya WA-nya. Ya, Bib, makasih. Gini. Karena kamu sudah nyenengkan saya, gantian. Saya minta disenengkan yang lebih lagi. Senangkan lebih lagi apa? Saya pengen pisang goreng lagi, teh sama kopi. Oh boleh Habib, orang yang gini. Di mana? Di rumahmu. Wah, Habib, saya mau datang ke rumahmu. Syaratnya satu, suguhannya pisang goreng, kopi sama teh. Kalau ada yang lain, moh. Kalau kamu nyiapkan yang lain, moh. Ojo undang-undang tonggo. Ya cukup 5 orang 10 orang nyantai, nanti saya tak ngajak teman-teman saya juga 5-10 orang nongkrong di rumahmu, alamatmu di kiriman, kalau selo tak mampir. Asik tuh, nggak asik? Asik. Nah, enaknya jadi Habib Novel tuh begini, nggak kebanyakan SOP pengawal, nggak ada. Ya, nyamar sana sini mungkus gampang. Itu satu. Yang kedua, boleh nih cerita begini lagi boleh? Pengalaman. Nah, di bandara, ya ini di bandara. Kemarin saya ceramah di mana itu sama Mas Cahyo, Kupang, di Kupang. Saya itu kan ya di hati saya Novel itu anak kecil. Saya tuh sampai sekarang merasa baru SMP. Awet nom aku di hati SMP. Jadi saya ini kalau ngajar begini, saya merasa aku cah cilik ngajar wong tua, awakmu tua kabeh. Kalian orang tua, saya masih SMP. Turun dari pesawat, bandara ini, tiba-tiba ada satu yang rambutnya agak panjang gitu, sarungan. Tapi kalau tak lihat pakaiannya dia pakaian petugas yang bagian entah parkir, entah apa namanya teknisi gitu kan, mau langsung salaman, Habib, cium tangan. Jalan di bandara dijemput orang sekitar 100 orang. Itu seumur hidup saya belum pernah saya ceramah dijemput 100 orang. Aceh banyak yang jemput, itu kan duet sama Abdul Somad. Nah, saya ini kan enggak patek terkenal dan moh terkenal, enggak mau saya, enggak enak terkenal tuh enggak enak. S2 terkenal itu enggak enak, tak jamin terkenal enggak enak. Buktinya tanya sama Ustaz Abdul Somad tuh, terkenal tuh enak enggak? Ora enak, ora iso neng mall, padahal aku doyan neng mall. Nggak bisa ke mall nanti, masuk di warung nggak bisa makan ya. Disambut 100 orang kurang lebih berangkat, Masya Allah. Yang saya di hati maknyes, ya Allah terima kasih Allah, engkau buat sekian banyak orang ini kok ya percaya be aku loh ya, kok percaya ini termasuk jenengan-jenengan ini ya kan, kok dibuat percaya. Itu kan suatu nikmat yang luar biasa, dipercaya sama temen, itu kan suatu kenikmatan yang luar biasa. Sampai di ujung Kupang ini, aku yo duwe dulur, aku duwe konco. Ternyata apa itu? Bab duit? Bukan duit. Pangkat? Bukan. Apa tuh? Ilmu. Iya, dipercaya punya ilmu, bisa membuat seperti itu. Yang lucu lagi Bandara Surabaya. Keren. Di situ saya punya teman-teman namanya tim pemburu syafaat. Loh, jangan belum tahu ya. Di bandara itu ada tim pemburu syafaat. Saya tuh kalau ke Surabaya di bandara sampai lebih baik saya nggak ngontak teman-teman nih, kecuali kalau kepepet. Semuanya petugas-petugas di lapangan, petugas di lapangan. Tapi kalau kepepet ya tak kontak. Saya ada di Bandara Surabaya. Langsung nanya, Habib mau kemana? Bisa kode bookingnya. Subhanallah, yang satu tugasnya mengatur parkir pesawat, ngatur parkir
pesawat. Keluar nih yang tim-tim tadi, tim pemburu syafaat, orangnya nggak banyak, 5-6 orang, duduk bareng sama saya, terus ngomong, Habib mau ke Kalimantan? Iya. Udah Habib duduknya di sini aja. Kenapa? Saya atur pesawatnya parkirnya biar nggak jauh dari Habib. Masya Allah, pesawat kira parkir diatur ben cedek be aku. Keren atau nggak keren? Keren loh ya, diatur. Nanti Habib parkirnya di situ. Kok bisa? Kebetulan otoritas ngatur parkir pesawat saya yang pegang. Wah, keren. Tim pemburu syafaat. Sudah, Habib nanti nggak usah lewat atas, nggak usah antri lewat sana. Kenapa? Lewat karyawan. Saya kan karyawan, boleh bawa ngajak orang. Oh, enggak ngantri? Enggak, cocok. Lewat karyawan. Habib nanti nggak usah lewat atas. Kenapa? Wantri Habib, terus langsung saja dari bawah ke lapangan. Kok iso? Lah pesawatnya di situ. Lah ngapain muter? Muter. Jadi jalan ini cuman begini dok. Masya Allah, ngkuli presiden aku. SOP-nya kan banyak kalau presiden, betul kan? Nah ini enggak nyantai. Gara-gara apa? Allah kasih rasa cinta di hati orang-orang tersebut kepada saya. Pertanyaannya, nah cara saya syukurnya gimana? Syukurku piye kok ono wong percaya be aku? Itu cara saya mensyukurnya bagaimana? Caranya ya satu, lebih melayani yang lain, melayani. Nah, cara syukur saya mau ngelayani jenengan semua. Ngelayani jenengan semua. Makanya mulai Jumat depan saya akan sediakan tas khusus naruh sandal. Paham? Nah, saya hadiahkan jenengan satu bawa pulang, Jumat berikutnya bawa balik lagi. Mudeng ya? Aja mbok gawa mulih terus mbok tinggal nang omah. Sesuai teko meneh, cukup meneh, terus dikumpulke 10 didol. Paham maksud saya kan? Ini kadang kan bawa sandal taruh di luar nanti kesruh sandalnya, nyari repot ya. Kalau dibawa masuk, ditaruh di plastik yang bagus ya, ditaruh di tasnya kan enggak kotor ya. Mau atau enggak mau? Mau, satu itu. Nah, kemudian baju ini harganya kan 260.000, betul? Ya, saya akan subsidi 60.000 khusus buat yang ngaji di sini. Ya, yang ngaji di sini nanti kalau mau beli baju ini, ya, tinggal nanti minta kartu diskon. Ya, kartu diskon sama Mas Rio di kantor. Saya minta kartu diskonnya untuk beli baju ini. Nah, nanti dikasih diskon 60.000 subsidi dari saya. Mau atau enggak mau? Jangan mau, ojo. Kalau mau kan saya dadak bayari 1.000. Mau atau enggak mau? Loh itu punya adik saya loh, bukan punya saya loh. Aku bayari tenan loh mangsamu. Mau atau enggak mau? Mau. Yang ketiga, hari Senin besok kan saya launching buku terbaru. Ya, insya Allah. Judulnya Goresan Penaku. Itu isinya banyak pemahaman-pemahaman yang saya dapat waktu belajar dan mengajar. Khusus yang ngaji di sini, yang beli hari Senin besok, besok itu buku harganya Rp50.000. Tapi khusus jenengan yang ngaji Senin besok ikut malam nisfu Sya'ban, saya kasih potongan 20.000, cukup bayar 30.000. Jadi nek arep tuku 10 ya sesuk. Baru ki dolen meneh. Paham? Mau atau enggak mau? Jangan, saya rugi nanti. Jangan mau. Dan selanjutnya ini nanti setelah hari raya insya Allah setiap Jumat makan bersama, tidak nunggu lagi legi, tidak nunggu kliwon, tidak nunggu pon, tidak nunggu paing. Tiap Jumat makan. Kapokmu kapan? Sing bagian masak tiap Jumat makan. Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Mbok gak mau gitu loh ya. Setuju semuanya? Terjadi aklamasi. Semua setuju. Yang berikutnya, berikutnya terus ya. Cukup segini Edwin? Atau tambah lagi? Rakus semua ini. Nah, ada yang nanya, Habib itu hari Senin kalau beli buku yang lain diskon juga enggak itu? Oke. Khusus hari Senin besok semua buku saya diskon 20.000 yang belinya di sini. Buku judul apapun, judulnya Edwin diskon 20.000. Judulnya diskon 20.000 buku ya. Nah,
untuk bajunya Rasisa yang beli di sini Senin besok atau kapanpun santri Raudhah, muridnya Raudhah, pokoknya bawa kartu diskon 60.000. Mau atau enggak mau? Saya masih pengen ngasih lagi. Apa ya? Apa? Ada yang punya usul? Tidak ada? Ibu-ibu? Halo? Oke. Hari Senin besok sebagai rasa syukur saya launching buku. Ya, launching buku. Saya akan sediakan 1 sepeda ontel seharga kurang lebih 1 juta. Untuk yang beli buku nanti dapat undian, langsung diundi di akhir majelis dapat sepeda ontel. Saya tidak kalah dengan Pak Jokowi. Bagi-bagi sepeda, Habib Novel juga akan bagi-bagi sepeda. Layak dicontoh, hal yang baik kan layak dicontoh. Mau atau enggak mau? 1 kurang enak, 3. Oke, kesuwen kintek gue ini. 3 sepeda. Mau atau enggak mau? Aja nambah neh. 3 sepeda. Umroh tuh saya pengen ngasih. Saya udah ngasih orang-orang banyak ya umroh teman-teman. Nah saya masih punya tugas mengumrohkan ibu saya, mengumrohkan istri. Istri saya sampai sekarang belum umroh loh. Sampai sekarang belum umroh. Saya mengumrohkan orang lain dulu. Nah ibu saya belum, adik saya juga belum, kakak saya juga belum, istri saya juga belum. Insya Allah nanti kalau saya sudah tuntaskan tugas saya untuk orang tua dan keluarga saya akan pengen ya berapa bulan sekali ngumrohkan jamaah Raudhah. Mau atau enggak mau? Enak betul ya. Loh ngomong apik kan penak toh, betul kan ya? Dah, tolong Mas Rio, janji saya tadi semua dicatat karena ini bukan sekedar janji. Ini bukan janji politik tapi janji akhirat. Janji politik boleh dikhianati, janji akhirat urusannya dengan ilahi Rabbi. Waduh, medeni. Lah kalau janji politik orang tidak bisa nepati kan wajar ya. Wajar biasa. Mungkin karena kendala di lapangan. Tapi kalau ini janji akhirat kan mudah dijalankan. Mas Rio tugasnya nanti untuk mencatat. Terakhir saya mau nanya, saya pakai begini pantas? Boleh? Nah, ini saya beli di Miniso nih. Nah, kudungnya ibu-ibu. Saya lihat kok bahannya pakai imamah pas, ya cocok. Akhirnya saya pakai beli ini. Mungkin kalau beli lagi nggak dapat. Carinya di Miniso dapat seperti ini. Nah, teman-teman di Raudhah usahakan jenengan nabung nyelengi pakai baju yang seperti ini biar nanti kalau hadir ke Raudhah bajunya begini semua ya nantinya ya nanti ya nabung dulu biar nanti kelihatan oh ini temennya Habib Novel. Kalau saya di jalan kataan oh koncoku iki wis ora ngerti jenenge rupane ra paham ketok kelambine bolo. Nah, paham toh? Jadi nanti jenengan kalau pas ke desa mana gitu luwe ketok bajunya podo oh cah Raudhah ya mas tolong luwe nah apa. Setuju? Ya itu nantinya pelan ya minimalkan niat buat hari raya untuk hari raya sisan gitu ya sekalian lumayan diskonnya minta Mas Rio di kantor tuh yang samping toko roti itu ya itu kantornya Raudhah Mas Rio yang tugas jaga di situ. Jadi kalau mau nanya ya sama Mas Rio. Oke, jadi mulai nanti halal bihalal Raudhah dan seterusnya tiap Jumat makan bersama. Dan insya Allah nanti setelah hari raya saya akan menyelenggarakan ziarah wali bersama Habib Novel. Mau ikut enggak? Waduh kakean Win. Kan saya belum ziarah belum toh? Ya kita kan ziarah wali tapi nggak harus wali Songo, yang penting wali toh. Ya dari Solo menuju Surabaya nanti nomor 1 kita ziarah dulu ke Karanganyar. Ke tempatnya Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI. Loh, kenapa ziarah ke sana? Loh kan itu Muslim, ya juga mantan Presiden 32 tahun berkuasa. Saya pengen jamaah Raudhah dapat berkah-berkah kepemimpinan.
Ya, berkah-berkah kepemimpinan. Sisan ngono lho, paham toh? Dan tidak naik bis, naiknya mobil. Terus kita parkir di Tawangmangu, ngapain? Makan mie godok berjamaah. Setuju? Iya, mie godok berjamaah. Asik. Ndak bis. Oh, naik bis nanti beresiko kalau lihat Tawangmangu ya. Terus kemana? Ya otomatis ke Jombang, ziarah. Iya, tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari dan keluarganya. Dan juga ke makamnya kakek saya dari ibu. Ya, saya kan pengen ziarahi di Jombang juga, Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian nanti kita ke Surabaya, turah-turah wali di situ, bingung ziarahi. Ya, turah-turah wali di situ. Nah, kemudian ke Gresik, ya. Kemudian ke Pasuruan, ziarah yang hidup. Nanti dipaskan majelisnya siapa? Ikut hadir majelis. Mau? Ya, perkara nanti habis hari raya itu Sya'ban tahun depan ya nggak masalah. Oh ya, penting kan tahun depan kan harus direncanakan dengan baik, diniatkan dengan baik. Setuju kawan-kawan? Kan bagus kalau bisa ziarahnya itu sambil pengajian. Jadi enggak ziarah-ziarah tahlil yasin Fatihah enggak, tapi sambil pengajian. Mungkin nanti ketika ziarah kita enggak akan baca yasin. Kenapa? Habis waktu. Jadi baca yasinnya di mana? Di mobil baca yasin semua. Masuk ketemu, assalamualaikum, yasin udah saya kirimkan, udah diterima toh? Sudah. Nah, itu. Iya, ini model baru. Iya kan, model baru, kirim duluan, baru kita sowan, sudah diterima hadiahnya, sudah minta balasan. Iya, setuju? Nah, ya. Jangan bilang orang-orang nanti ditiru. Ini murni Pak Novel nih. Udah kawan-kawan? Belum? Malam ini jenengan ngajinya bab apa? Yang paling iling pitelu. Terus dong ngenteni Senin nih, ya tuh pitelu, mangan pena, ya. Ngajinya bab itu, senangkan hati. Udah, saya nggak mau nyimpen dendam sama orang, benci sama orang, buangin kabeh, itu penyakit. Jangan bawa penyakit. Wanyil sama orang, ojo, loro. Saya itu kalau ngempet marah sakit saya itu. Jadi saya itu kalau ngempet marah badan saya semua sakit. Nesu orang itu ngempet loro, kan rapena tuh. Gimana coba? Marah nggak boleh, kalau nahan marah jadinya sakit. Terus obatnya apa? Ya nesu. Ya jangan marah. Jangan marah, maafkan orang, senang-senang no hatimu, urip pisan, ojo mumet. Yang enak. Insyaallah demikian. Doakan semua yang saya niatkan tadi diwujudkan Allah Ta'ala mudah, nggak pakai susah, payah dan penuh barokah. Nah, semua yang mohon doa di sini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai hajatnya masing-masing. Amin Allahumma amin. Saya minta satu Fatihah khusus ini. Sungguh-sungguh kita baca Fatihah karena bibi saya lagi koma di Kudus. Saya itu masih punya 2 bibi, ya, dan dua-duanya itu nggak punya suami, janda, dan dua-duanya nggak punya anak. Hidup satu rumah berdua. Yang satu ini lagi sakit dan koma, belum sadar sampai sekarang. Saya minta doanya Al-Fatihah gitu ya. Mudah-mudahan sehat, ya, mudah-mudahan sembuh dan segera sadar. Terus awet sehatnya, panjang umurnya, senang hidupnya. Al-hadiniyah li Amti Nur binti Ahmad Al-Idrus anallahu yashfiha bi shifaan ajilin shifaan la yughadiru saqaman wa yarzuqha sihhatan kamilatan zahiran batinan wa yutil umra fi ta'atihi wa yarzuqul afiyah wa yarzuqna jami'an al-afiyah dan al-afiyah syukra ala fayatum al-afiyah wal afiyah min kulli adab li al-hadiniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Senin besok saya mau kasih hadiah 1 lembar doa penutup majelis.
Ya, jangan disia-siakan ya, jangan disia-siakan. Karena saya lihat banyak yang belum bisa, banyak yang belum hafal. Mungkin ada yang juga baru hadir, juga belum tahu. Nanti kalau tiap majelis dibawa, dibaca. Setuju ibu-ibu? Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin biftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa Mas Rio, Mas Seto dan yang jaga untuk malam hari ini yang beli buku diskon 20.000 juga untuk Senin nanti, dan yang beli bajunya Rasisa dari Jamaah Ar-Raudhah malam ini atau hari-hari yang lain di Majelis Ar-Raudhah diskon Rp60.000 berlaku mulai malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf mungkin nggak bisa duduk-duduk nemuin jenengan karena jam 11 saya harus nyetir ke Surabaya. Insyaallah jam 5.45 subuh kalau nggak terlambat ya saya terbang ke Kalimantan. Jam 9 pagi waktu sana ada tugas ceramah di Kalimantan. Doakan sehat, selamat ya, swager, senang. Yang penting tuh kalimat terakhir, senang.